Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm was-sa'il akhlaqan min hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Terakhir itu kita mengulas tentang hubungan antara klaim-klaim sains atau scientific begitu dengan klaim-klaim keagamaan. Bagaimana kalau seandainya terjadi pertentangan antara temuan seorang ilmuwan atau sekelompok ilmuwan, katakan begitu, dengan teks-teks agama yang bertolak belakang dengan temuan itu. Mana yang didahulukan? Itu kalau temuannya sesuai dengan metode yang tepat ya. Maksudnya kalau dua-duanya benar gitu loh, paham gak? Bagaimana mendahulukan keduanya? Mendahulukan agama atau mendahulukan temuan sains? Jawabannya gimana kan? Itu sering ya, itu sering disampaikan oleh orang-orang ateis, orang-orang yang anti agama. Agama itu ngapain sih bicara tentang temuan-temuan? Masa agama itu bicara tentang semua hal? Ya udahlah, ini biarkan para ilmuwan yang bicara tentang itu. Agama itu nggak berhak. Kalau Anda bertemu dengan orang seperti ini, kita tanya, kenapa agama nggak berhak? Agama mana yang Anda maksud? Kalau agama buatan manusia, ya emang nggak berhak. Apalagi agama isinya dogma doang. Ya, bagaimana kalau agamanya terbukti benar, sahih, bukti-buktinya ada, dan dia berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Masa yang menciptakan alam nggak boleh bicara tentang alamnya, paham nggak? Kan sesederhana itu ya. Jadi kalau benar agama ini berasal dari Tuhan, pertanyaan logisnya adalah dengan alasan apa kita bisa menolak penjelasan yang kalau dia terbukti berasal dari Tuhan itu, dan dia menciptakan alam, dia lebih tahu tentang ciptaannya, kan? Tapi andai kata ada pertentangan antara temuan saya dengan agama, jawaban yang paling adil adalah mendahulukan yang pasti, yang qot'i, kesimpulan yang qot'i daripada yang dhonni, ya kan? Kalau seandainya teks agama yang dikutip itulah teks agama yang dalalahnya bersifat dhonni, kemudian temuan-temuan saintifik, apalagi dari hadis ahad misalnya, temuan-temuan saintifik itu kemudian bersandar pada bukti-bukti yang lebih meyakinkan, ya tentu kita menerima temuan saintifik itu. Hadis ini bukan berarti kita tolak secara mentah-mentah, tapi pemahamannya kita koreksi, ngerti nggak? Kadang orang nggak memahami itu ya. Ida sohal hadis fahuwa madhabi gitu kan? Jadi kalau hadis itu sudah terbukti sahih, itu adalah mazhab saya. Ya, tapi kan bagaimana proses istidlal dengan hadis itu? Ulama kan suka berselisih, ya nggak? Kadang dalalahnya itu kan membuka keragaman pendapat kan. Ini ulama-ulama yang menolak hadis itu bukan berarti menolak hadis Nabi sebetulnya. Bukan berarti menolak sabda Nabi. Mereka menolak kalau hadis ini dengan pemahaman tertentu dijadikan alasan untuk melahirkan kesimpulan ini, ngerti kan? Itu beda kan? Jadi nggak berarti kalau hadis sahih kemudian dia bisa dipertentangkan gitu aja dengan temuan-temuan saintifik yang ada. Karena hadis sahih itu kita terima kesahihannya, itu adalah sabda Nabi, oke? Al-lain waras. Tapi bagaimana kita memahami itu? Ulama beda pendapat kan? Bisa jadi ada kata-kata yang juga secara berbeda, kan itu sering terjadi ya, ngerti kan? Kita bicara kaidah secara umum ya, nggak bicara tentang tafsilat atau persoalan-persoalan rinci. Jadi kalau ada temuan ilmuwan yang meyakinkan, ada teks agama yang dalalahnya masih bersifat sangkaan, maka yang dahulukan adalah yang meyakinkan. Apakah yang hadis ini atau teks agama ini kita tolak? Enggak, kita terima. Itu adalah teks dalam agama kita kalau terbukti sahih. Apalagi ayat Quran kan. Tapi pemahamannya dikoreksi. Paham enggak? Pemahaman dikoreksi. Siapa yang mengoreksi itu? Ya bukan kita, ulama yang ahli dalam bidang ilmu nusus gitu ya. Bukan kita, bukan saya. Ulama yang tanyakan para ahli, para mufassirin, para muhaddisin, apa maksud dari ini? Nanti ya. Tapi itu, dan yang sering terjadi itu biasanya seperti yang kemarin itu disinggung siapa sih?
seorang saintis salah menyimpulkan, agamawan juga salah menafsirkan. Sering terjadi kan? Terjadilah pertentangan. Nah, yang bermasalah dan lebih bermasalah lagi apa? Pemahaman orang beragama itu dipandang agama. Temuan saintifik itu dipandang sebagai representasi dari sains itu sendiri, ngerti nggak? Jadi orang-orang yang suka bilang ada pertentangan antara agama dengan sains itu kadang-kadang, bahkan yang sering terjadi adalah mempertentangkan antara hasil pemahaman orang beragama tentang teks agama, kemudian temuan saintifik yang dimunculkan oleh para ilmuwan, ngerti nggak? Bukan antara agama dengan sains itu sendiri, ngerti nggak? Bang, ngerti nggak? Sepakat ya dengan saya bahwa pemahaman orang tentang agama itu bukan agama sebetulnya, iya kan? Kecuali kalau pemahaman ini berdasarkan konsensus para ahli dari agama itu sendiri dan bersandar pada teks-teks tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, itu baru bisa dikatakan agama. Karena kita maafkan ada namanya ijma, ya kan? Sebagai masadirul ahkam. Dan ijma itu sendiri harus punya landasan kan? Makanya orang-orang yang suka merentangkan, ini kan ijma ulama, ini Quran yang bilang begitu. Saya pernah tuh lihat, ada seorang kiai juga, kiai bilang, ini kan ijma ulama, ini ayat Quran mengatakan begini. Dia lupa bahwa ijma ulama itu gak muncul hanya karena adanya kesepakatan antara ulama aja. Tapi ulama ini sepakat setelah meneliti dalil kan. Rujukan dalilnya itu dari mana? Ya dari mana kalau bukan dari Quran dan Sunnah, ya enggak? Jika mungkin ada pertentangan antara Quran yang sari gitu kan dengan kesepakatan para ulama, dengan ijma ulama itu. Ijma itu saja dengan sandaran hukum karena dia merujuk juga pada sandaran hukum utama dalam ajaran Islam dari Quran dan Sunnah, ngerti nggak? Itu agama, boleh kita katakan. Adapun pemahaman sebagian orang tentang agama, apalagi bukan yang ahli begitu, dimunculkanlah pemahaman begini, sains mengatakan begini. No, lihat no, agama dengan sains suka bertentangan, bukan agama dengan sains yang bertentangan. Pemahaman orang beragama dengan temuan sains. Dan temuan sains ini juga kadang gak selamanya bersifat mutlak gitu loh, ngerti gak? Walhasil mungkin aja terjadi pertentangan. Tetapi kalau dua-duanya bersifat pasti, temuan saintifik bersifat pasti, agama bersifat pasti, itu tidak mungkin ada pertentangan. Kenapa? Karena agama datang dari Tuhan, sains alam ini pun ciptaan dari Tuhan juga, ya kan? Sains itu fungsinya adalah menyingkap fenomena alam semesta yang telah Tuhan ciptakan ini. Agama ini berisikan teks-teks yang terbukti dari Tuhan sana. Mungkin gak bertentangan. Karena Tuhan gak mungkin mengabarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta kan. Ini yang kadang suka gak disadari oleh sebagian orang. Jadi logika yang kita bangun itu kalau kita menjustifikasi agama itu sah untuk bicara tentang fenomena alam tertentu, itu dengan catatan ya, ada teks yang bersifat pasti. Selama teksnya itu masih bersifat zonni, berarti di sana ada keragaman pendapat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan pencipta alam semesta tidak mungkin, ini kata kuncinya, tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta. Kenapa? Karena sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta dalam logika itu kita sebut dengan apa ini? Kalau ada pernyataan atau pandangan atau proposisi tidak sesuai dengan fakta, itu namanya apa? Itu namanya bohong. Dusta, kebohongan. Ngerti nggak? Kebohongan. Jelas ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dulu saya pernah nyinggung di pertemuan pertama, kalau pertemuan kedua ya. Nah ini dengan logika yang sama kita bisa mengkritik banyak pandangan. Oke. Dulu tuh suka ada. Antum pernah dengar Muhammad Ahmad Khalafullah? Gak tahu ya. Saya kasih tahu kontroversi orang itu. Di Mesir, itu orang Mesir. Tahun sekitar 50-an apa 60-an ya. Saya kurang ingat. Muhammad Ahmad Khalafullah itu punya buku yang kontroversial. Judulnya itu Al-Fannul Qasasi fil Quran. Itu buku udah gak beredar, tapi di internet masih ada. Intinya buku itu yang mengatakan apa? Kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada sebagiannya berupa dongeng aja, asatir, berupa asatir. Jadi ketika Quran menyertakan, dan itu yang kemudian direproduksi atau diulang-ulang oleh orang-orang liberal di Indonesia. Jadi kalau Quran dulu misalnya
Saya nggak tahu beliau udah merevisi pandangannya atau belum ya. Ulil Absar Abdallah itu punya pandangan begitu. Jadi ketika kita tanya apakah kisah Quran itu historis atau tidak, jawaban beliau apa? Kalau klaim teologis saya, klaim iman saya mengatakan itu iya benar. Tapi apakah secara historis itu benar-benar faktual atau tidak, itu persoalan lain. Lagi-lagi kan soal-soal, lagi-lagi logika yang sama tuh dibangun tuh ya begitu. Iman tuh satu hal, kajian iman tuh hal yang lain lagi. Itulah khas orang sana. Munim Siri juga sama pandangannya begitu. Jadi kalau Quran menyertakan sejarah, sejarah apapun itu sejarah itu bukan menggambarkan sesuatu secara faktual. Ngerti gak? Ngerti gak? Karena Quran bukan kitab historis katanya. Gitu ya. Gitu kira-kira ya. Itu yang direproduksi sama orang-orang orang yang benar yudafi anhu bisyiddah, bisyarasah gitu ya. Orang yang membela habis-habisan pandangan Muhammad Ahmad Khalafullah ini namanya. Ada seorang lagi pemikir dari saya nggak tahu siapa dari mana itu. Khalil Abdul Karim namanya. Dia yang memberikan hasyiah hasyiah atas karya yang berisikan kekufuran ini. Khalil Abdul Karim. Apa Abdul Karim Shorus ya? Saya lupa itu. Khalil Abdul Karim antara Khalil Abdul Karim atau Abdul Karim Shorus. Oke. Lihat ke sini ya. Kalau Anda mengatur, dulu saya pernah bilang kan, Al-Quran ini, dan ini nyambung dengan tema akan kita baca. Oke, ini nyambung dengan tema akan kita baca. Mungkin suatu saat nanti Anda akan berjumpa lagi dengan orang-orang kira-kira punya pandangan serupa. Jadi kalau Al-Quran itu sekarang ada kisahnya. Bagi mereka kisahnya itu tidak historis. Tidak historis artinya apa coba? Kalau sesuatu dikatakan ini tidak historis artinya apa? Tidak sesuai dengan fakta kan? Artinya kalau dia sesuai dengan fakta berarti historis dong. Karena pernah terjadi di masa lampau kan? Ngerti nggak? Tidak historis artinya sama dengan tidak sesuai dengan fakta. Nih, kalau Anda tanya ilmuwan, ya, para filsuf, para logikawan, pernyataannya nggak sesuai dengan fakta itu namanya kalau dalam arti apa? Qadiyah kadibah. Ini ya? Logika sederhana ini nggak bisa dipahami oleh sebagian mereka. Sama aja ujungnya kan? Ngerti nggak? Pada akhirnya Anda ketika mengatakan kisah, misalnya Ashabul Kahfi ini contoh yang cukup sering dikutip. Termasuk Ahmad Khalafullah juga, nggak memandang kisah Ashabul Kahfi itu sebagai peristiwa historis yang benar-benar nyata gitu. Dengan alasan apa katanya? Quran itu kan nggak pernah juga mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Quran itu nggak menekankan sisi faktualitasnya. Yang ditekankan oleh Quran adalah sisi ibrohnya. Yang penting adalah bagaimana kita menerima pelajaran dari kisah itu. Bukan apakah kisah itu benar-benar terjadi atau tidak, ngerti nggak? Itu yang sering diulang-ulang. Padahal di awal Quran aja, Quran tuh udah bilang dzalikal kitab la raiba fi. Mungkin bayangan mereka ya, kalau Quran ingin memastikan apakah ini sesuai sejarah, harus ada perkataan hada amrun tarikhiyun minallah gitu. Bayangan mereka mungkin begitu. Harus ada pernyataan yang secara sharih begitu. Quran juga mengatakan inna hadza lahuwal qasasul haq. Naqussu 'alaika ahsanal qasas. Itu Quran apa coba itu? Inna hadza lahuwal qasasul haq. Ini cerita yang hak. Hak itu artinya apa? Kapan satu dikatakan hak? Kalau tidak sesuai dengan fakta kan? Kalau tidak sesuai dengan fakta namanya bukan hak dong, iya kan? Dengan enaknya gitu dia bilang Quran tuh nggak menekankan sisi faktualitas dari cerita itu. Yang penting itu kita nerima ibrohnya. Pertanyaan saya sekarang, mana dampak yang lebih kuat? Antara kisah yang sesuai dengan fakta atau kisah yang berupa dongeng semata? Jadi kisah yang dikarang-karang gitu loh. Saya misalnya ngarang di hadapan anak saya. Nah, dulu pernah ada seorang saudagar kaya raya, kekayaannya sampai meliputi separuh bumi ini. Gitu kan? Kemudian dia karena durhaka kepada Allah, akhirnya dia diazab dengan cara yang pedih, diazab dengan cara yang memalukan, yang menyakitkan, hartanya habis semuanya. Anak kecil kan kalau dengar begitu, tapi kalau orang dewasa ngedengar kayak begitu, cerita kayak begitu ada pesan moralnya nggak? Ada pesan moralnya nggak cerita kayak gitu? Ada kan? Cerita-cerita yang tuh baca di novel itu ada pesan moralnya apa enggak? Ada. Tapi sekarang saya tanya, mana dampak yang lebih kuat?
cerita yang sesuai dengan fakta dan memiliki sisi moral, pesan moral, atau cerita yang dikarang-karang sekalipun dia memiliki sisi moral? Mana yang lebih kuat dampaknya? Ya jelas dong yang bersih dengan fakta kan? Ya orang-orang yang mengatakan kisah Quran tidak historis itu sama saja dengan menuduh Gusti Allah itu sudah mengarang-arang cerita supaya demi memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Itu layak bagi keagungan ilahi begitu. Pada akhirnya sama saja. Orang-orang yang mengatakan Quran bukan historis itu artinya apa? Quran itu berisikan dongeng-dongeng, asatirul awalin, dan itulah yang dikatakan oleh orang musyrik terdahulu. 14 abad yang lalu udah banyak orang bilang begitu, gitu, ngerti gak? Cuma bedanya sekarang dirubah aja bahasanya. Kalau dulu tuh asatirul awalin, sekarang tuh apa? Tidak historis. Sama aja kan? Sama aja kan? Oke? Sama aja gitu loh. Termasuk kalau misalnya Quran bicara tentang alam semesta, tentang fenomena sains, dilihat gitu loh. Dan untungnya memang nggak banyak Quran bicara tentang itu, ngerti nggak? Bicara tentang teori-teori yang sekarang dimunculkan sama ilmuwan itu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, nggak banyak. Itu dibiarkan kepada manusia untuk mencari, meneliti, mengamati, mengobservasi, silakan. Tapi ini kalau kita mengasumsikan kalau ada, ngerti ya? Kalau ada teks Quran yang bersifat pasti, dia berhak untuk mengoreksi temuan-temuan para ilmuwan itu. Kenapa? Karena dia terbukti berasal dari Tuhan. Saya nggak percaya. Ya udah kita debat dulu, ayo. Ngerti ya? Benar nggak ini dari Tuhan? Kalau ternyata ini teks buatan manusia biasa, nggak jelas asal usulnya, mari kita sepakati. Ini nggak boleh dipertentangkan dengan temuan ilmiah, ya kan? Tapi bagaimana kalau kenyataan sebaliknya? Setelah diteliti nggak mungkin ini buatan manusia, ini bukan teks suci biasa, tapi ini benar-benar berasal dari Tuhan. Otomatis kalau ini terbukti berasal dari Tuhan, Tuhan yang menciptakan alam, dia berhak untuk bicara tentang ciptaannya, oke? Dan dia berhak dijadikan sandaran dalam menjelaskan alam semesta, oke? Nah sekarang kita akan baca nih satu teks dari beliau ya. Dan lagi-lagi banyak orang-orang yang keliru dalam mempraktekkan pernyataan beliau ini, atau tidak konsisten. Padahal ini prinsip keimanan ya, prinsip keimanan. Coba sekarang saya tanya, kalau dikatakan Allah tidak mungkin berbohong, itu min usul aqaid atau min furu'il aqaid? Min usul aqaid ya kan? Bagaimana mungkin kita menisbatkan kebohongan kepada Tuhan? Manusia aja nggak mungkin kita katakan bohong kok kalau dia terbukti punya perangai yang mulia. Bagaimana kita menisbatkan kepada Tuhan? Perhatikan ya. Kita buka di halaman 50, oke? Fa'amal mansus alaihi fi ahadihima fa huwa dakhilun bi dzalika fil mudrakatil yaqini. Dulu kita masih bicara tentang apa ini? Tentang bagaimana kalau ada hal-hal gaib termuat di salah satu dua sumber ajaran Islam itu. Kalau bersifat mutawatir, maka berarti informasi itu meyakinkan atau tidak? Meyakinkan. Oke. Jadi kalau ada makhluk gaib tertentu termuat di Quran, jin, malaikat, kepercayaan kita kepada hal-hal gaib itu karena dia bersumber dari sumber yang terpercaya, yang meyakinkan. Kalau sumbernya masih diragukan, boleh atau enggak kita imani? Boleh atau enggak kita imani? Kalau misalnya dari hadis-hadis yang ahad misalnya. Kalau bersumber dari hadis ahad itu kembali kepada qanaah syakhsiyah. Kalau misalnya ada hadis sahih ahad tapi mengabarkan tentang sesuatu dalam akidah, boleh kita percayai? Boleh. Tapi nggak boleh dipaksakan kepada orang, apalagi menuduh yang bersangkutan yang tidak percaya itu sebagai orang kafir. Orang itu dikafirkan ketika mengingkari apa? An-nasul qat'i minal Qur'an awil mutawatir. Oke? Gitu ya. Wasabilul yaqin bihi annahu min haitsu naqli kitab aw sunnati lahu yarji ila al-khabar al-yaqin al-mutawatir ala al-farq min bahth fi. Udah kita baca ya. Idil Qur'an nama huwa lafdhul muha bihi ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal wasil lana an tariq at-tawatur fala jarama an fala shakka anna qur'aniyat al-fadhihi maqtu'un biha wa mithlul Qur'an fi dhalika as-sunnah idza wasalat ilaina mutawatiratan. Dengerin ya. Jadi sumber akidah kita itu satu Quran, kedua sunnah al-mutawatirah. Ini yang menjadi hujjah. Ngerti enggak hujjah? Hujjah itu artinya yang bisa, kalau ada orang ngaku sebagai muslim, saya muslim, Anda terikat dengan ini, terikat dengan ini. Jadi kalau ada hadis-hadis yang terbukti mutawatir berasal dari Nabi, Anda kalau mengaku sebagai muslim, Anda terikat dengan ini, terikat dengan ini. Jelas ya? Dalam hal apapun, kalau dalam kajian ilmiah gimana? Ya sama. Dalam kajian ilmiah Anda juga terikat dengan ini.
Kalau Anda tidak suka dengan ini, jangan jadi muslim dulu gitu loh, ngerti nggak? Sesederhana itu kan. Bagaimana sekarang kalau bisa berasal dari hadis yang tidak ghair mutawatir? Sekali lagi, itu kembali kepada pilihan pribadi. Boleh Anda imani sebagai pilihan pribadi, tapi nggak bisa dijadikan hujah kepada orang lain. Dalam soal akidah ya, dalam soal fikih, hadis-hadis yang zoni itu bisa jadikan umdatul ahkam, bisa dijadikan sandaran hukum. Dalam bicara akidah. Jelas? Munim Siri itu dulu pernah bilang, hadis Nabi itu bukan sumber sejarah. Itu dulu saya pernah lihat ceramahnya dia ini di kampus ternama di Indonesia yang menghadiri itu profesor-profesor dengan enaknya bilang kayak gitu dan gak ada yang membantah. Tiba-tiba saya ngelihat ada salah seorang mungkin mahasiswa jurusan hadis kali ya, dia bilang, kok bisa mengingat profesor, kok bisa Prof Anda berkesimpulan begitu? Justru saya nggak menemukan tuh metode penyeleksian riwayat yang lebih ketat ketimbang para muhadisin. Memang kenyataannya begitu kan? Beliau bilang, ya itulah bedanya saya dengan Anda. Kalau saya itu semakin belajar itu semakin dimunculkan sisi problemnya. Jadi kalau kita nih orang-orang Timur Tengah, orang-orang Indonesia itu kan karena iman aja gitu kira-kira ya. Hadis itu bukan sumber sejarah. Perhatikan ya. Hadis itu bukan sumber sejarah, tapi sumber keyakinan. Ini pernyataan ini. Mungkin ada juga orang-orang yang sepakat dengan ini. Hadis itu bukan sumber sejarah. Anda dengan mengatakan hadis sumber sejarah sama coba. Artinya apa coba? Paham nggak? Ada ya ulah takdzibin Nabi, ya kan? Jelas nggak? Jadi kalau orang mengatakan kalau ada hadis nih, sebuah hadis terbukti sahih, bicara tentang kisah masa lampau, itu sejarah atau bukan? Kalau bagi dia itu bukan. Kalau bukan sejarah berarti sesuai dengan fakta atau tidak? Tidak sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta itu namanya apa? Bohong, berhayal itu. Hayalan itu namanya. Bisa Anda menisbatkan itu kepada seorang nabi? Tapi hadis adalah sumber keyakinan. Enggak, orang Islam enggak mengatakan begitu. Hadis yang dijadikan sumber keyakinan itu bukan semua hadis. Hadisnya harus terbukti meyakinkan. Secara keilmuan loh ya. Bukan hanya karena ada hadis begini dijadikan keimanan, enggak. Hadis itu dalam bangunan akidah keislaman gak bisa dijadikan sumber akidah, bahkan akan ditolak oleh ulama-ulama kalau tidak memenuhi kriteria ini nih. Kalau tidak mutawatir atau hadis itu sahih. Hadis itu kalau sahih dia bertentangan dengan Quran ditolak juga sama. Kenapa? Karena Quran itu bersifat qat'i sementara hadis itu masih bersifat zonni. Sesuai dengan metode pembacaan teks. Yang qat'i dahulu kan dari yang zonni. Itu ya. Di pandangan-pandangan begini itu berkembang gitu kan tanpa disadari konsekuensinya. Seringkali kan orang mengutarakan, nanti akan kita baca persoalan lain ya. Ada satu gagasan yang dimunculkan oleh sebagian pihak, dia nggak sadar konsekuensi dari gagasan ini adalah berujung pada kekufuran gitu loh. Itu yang kadang, itulah ketika belajar logika ya. Kan kalau dalam belajar logika itu ada namanya malzum, ada namanya lazim ya kan? Butlanul lazim, butlanul malzum ya adalah butlanul lazim. Atau gimana? Gimana kaidahnya kan? Butlanul lazim ya adalah butlanul malzum bilang. Butlanul lazim ya adalah butlan al malzum. Gitu ya. Wa amma min haythu as-sidq ma tadammanahu al-Qur'an nafsuhu biqat'i an-nazar an kauni Qur'an wasil ilayhi min an-nabi biyaqin فتلك مسألة علمية أخرى تدخل في الشق الثاني من الدعوة المتعلقة بقضية مجرى أمور غيبية واعلم أن مرد ذلك إلى التحقيق في ظاهرة الوحي. Jadi soal apa yang dikandung Quran itu seutuhnya benar atau tidak itu persoalan lain. Jadi gini, kalau Quran menginformasikan sesuatu itu udah pasti benar. Tapi soal bagaimana kita memastikan bahwa Quran itu seutuhnya benar, ini diskusi lain yang butuhkan apa penjelasan tentang bagaimana fenomena wahyu itu terjadi. Ya kan? Bagaimana ada namanya pembuktian mukjizat dan lain-lain. Tapi kalau Quran sudah mengatakan begini, apalagi Anda mau sekali sebagai muslim Anda harus terima itu. Oke? Perhatikan lanjutnya. Walam anna maradda dzalika ila tahqiq fi dhahiratil wahyi fi hayatin nabi alaihi salatu wasallam wa tahqiq wal amr fi qa'im ala adilah yaqiniyah ta'tamid al istiqra' at-tam wal luzum al bayyin kama sajil al bahs fi mabad. Ay fan nusus al qat'iyyah tsabita fil kitab tu'tina yaqinan bi madmuniha ba'da ijtiyazi marhalatayn min an-nazar.
Teks-teks yang bersifat qat'i di dalam Al-Quran itu memberikan kita keyakinan bahwa kandungan Quran itu seutuhnya benar. Setelah melalui 2 proses. Al-marhalah al-ula at-tahqiq fi sanadil Quran. Masih ingat pembahasan kemarin ya? Masih ingat pembahasan kemarin bahwa kitab suci kita itu sah dijadikan sumber dan rujukan ilmiah karena memenuhi 2 kriteria. 1, Quran ini sanadnya jelas, terbukti secara mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak, begitu. Dan itu nggak ada di kitab suci umat agama lain. Karena itu kalau misalnya ada orang, kok kamu bisa berdalil dengan Quran, tapi nggak memperkenankan umat agama berdalil dengan teks kitab sucinya? Jawabannya apa? Jadi kita kan berdalil dengan Quran nih. Wah, Anda egois sekali, tapi Anda nggak memandang kitab suci umat agama lain sebagai sumber yang sah juga untuk berdalil gitu loh. Kenapa? Jawabannya yaitu kitab suci umat agama lain itu nggak ada sanadnya, nggak ada sanad periwayatan yang jelas dari fulan terbukti mutawatir sampai ke nabinya, nggak ada itu. Yang ada cuma Quran doang. Sebagai keniscayaan dari sikap ilmiah, kita menjadikan sumber yang sudah terbukti itu. Sementara yang tidak terbukti, ya nggak bisa kita jadikan sandaran. Lan sodik wala nukadzib, ya kan? Kalau akhbar ahli kitab kan begitu. Nggak kita benarkan, kenapa? Karena bukti-bukti kebenarannya masih lemah. Nggak kita dustakan, kenapa? Karena boleh jadi itu ada asal muasal atau sumber yang merujuk pada kitab yang asli gitu loh, ngerti nggak? Gitu ya, akhbar ahlu kitab itu begitu. Al-marhalah ats-tsaniyah at-tahqiq fi ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-Quran huwa min indillah. Faidah. Bagaimana caranya membuktikan Quran min indillah? Dengan adanya apa? Apa core argumen, inti argumennya itu apa? Karena ada sisi kemukjizatan yang tidak tertandingi, berisikan tantangan, lahir pada orang yang mengaku sebagai nabi, tidak tertandingi, otomatis ada sumbernya. Lantas dari mana kalau tidak tertandingi oleh seorang makhluk pun? Berarti dari sang khaliq, kan gitu kira-kira ya. Fa idza haqqaqta fil marhalah tsaniya ala dha'il qawaid allati sanadkuruha amma qalil asbahat nususul kitab ina idzin masdar yaqinin daimin. وهذا معنى قولنا قبل قليل فأما المنصوص عليه في أحدهما فهو داخل بذلك في المدركات اليقينية. Jelas ya? Jadi kalau terbukti berdasarkan pemaparan ilmiah sanad Quran itu jelas, bukti keilahiannya pun jelas, maka konsekuensinya Quran itu sah menjadi masdar yakin, sumber pengetahuan yang meyakinkan. Nah, yang ingin saya komentari apa? Coba hapuskan. Ingat kata kuncinya ya. Kita meyakini keabsahan Al-Quran sebagai sandaran. Kenapa? Dengan 2 alasan setidaknya. 1, sumber dan asal muasalnya jelas, dengan sanad periwayatan yang banyak itu. Biarkan para ahli ilmu Quran. Oh ya, saya ada satu kitab, saya baru baca terakhir itu, ada satu kitab yang sangat bagus. Itu kalau misalnya nanti antum ini kita bagus. Bagi yang tidak ahli ilmu qiraat, ingin memverifikasi benar nggak Quran itu terwakil secara mutawatir, kitab ini bagus. Bahasanya mudah, yang nulisnya orang Al-Azhar. Judulnya itu Wathaqat Naqli An-Nasil Qur'ani. Kitabnya ini. Saya baca belum sepenuhnya tuntas. Jadi kalau ingin tahu benar nggak Quran itu mutawatir, benar nggak Quran itu mutawatir? Data-datanya mana? Ada. Ini nih, Wathaqat Naqlin Nasil Qur'ani ini. Ini kitabnya ini. Wathaqat Naqlin Nasil Qur'ani min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ummatihi. Jadi kalau terbukti Quran mutawatir, maka dia sah dijadikan sumber yang meyakinkan dalam keimanan ataupun dalam kajian ilmiah. Ya kan? Karena dalam kajian ilmiah kita harus bersumber pada sumber yang jelas, yang terpercaya. Kalau sumber tidak terpercaya, nggak bisa jadikan sumber. Oke? Ini bagus. Pengarangnya Muhammad Hasan Jabat. Syekh Muhammad Hasan Jabat itu pernah ngajar kalau masalah di Kairo ya. Ustadz Usul Lughah bi Jamiatil Azhar, Ustadz di Kuliatil Qur'anil Karim di Tonto. Jadi profesor di Kuliatul Qur'anil Karim di Tonto. Di Tonto kan ada Kuliah Qur'anil Karim kan? Nah, beliau ngajar di sana. Artinya ini penulisnya punya otoritas bicara Quran.
profesor di Universitas Quran loh, di Fakultas Quranul Karim. Belum jelaskan ada berapa nama sahabat Nabi yang di zaman Nabi itu ngafal Quran. Maksudnya hafal Quran dari awal sampai akhir gitu. Kemudian bagaimana periwayatan Quran itu tersampaikan pada generasi setelahnya. Tabi'in, ada berapa jumlahnya? Sampai ke tabi'in, sampai ke Aimatul Qurra yang 10 itu, sampai ke kita sekarang. Bagus ini. Nah, poinnya kalau Quran terbukti secara mutawatir, kemudian dia terbukti sebagai firman Allah, maka ini perhatikan ya. Klaim Al-Quran firman Allah ini, saya mau nanya sekarang, dengan adanya dua sandaran sanad mutawatir kemudian mukjizat, dan mukjizat ini melahirkan kesimpulan dia berasal dari Tuhan gitu. Ini klaim ilmiah atau bukan jadinya? Kalau terbukti asal muasalnya jelas dari seorang nabi, bukti kenabiannya banyak, dia mengaku sebagai utusan Tuhan, dan Quran yang disampaikannya ini dikatakan sebagai wahyu dari Tuhan, dan terbukti pula keilahiannya. Dengan demikian, Quran, klaim yang mengatakan Quran adalah firman Allah adalah klaim yang ilmiah. Oke? Kita terima dong? Enggak, saya mau menolak. Oke. Mari kita berdebat terlebih dulu. Benar enggak ini? Jangan-jangan ini hanya klaim subjektif umat muslim saja bahwa Quran adalah firman Allah. Kita debat saja di sana. Oke. Semua klaim-klaim ilmiah yang Anda lahirkan, nah ini sering terjadi. Ini sering terjadi di sejumlah lingkungan, mungkin kampus-kampus Islam, ya karena mungkin ada efek pengaruh pikiran-pikiran impor itu ya, memandang bahwa kalau Quran dikatakan sebagai firman Tuhan itu hanya soal iman, kajian ilmiah itu hal yang lain lagi. Kalau Anda konsisten dengan kajian ilmiah itu nggak boleh menafikan adanya kesimpulan ilmiah yang lain, bener gak? Hatta dalam dunia keilmuan tuh kayak begitu. Seorang saintis itu ketika ingin mengoreksi satu kesimpulan ilmiah, dia harus datangkan data-data dan bukti-buktinya. Gak bisa kemudian ini soal soal temuan Anda, saya punya temuan lagi. Ya kalau Anda ingin mengoreksi ini, Anda harus kritik juga dengan data-data yang Anda miliki gitu loh, ngerti gak? Gak bisa hanya sekadar suka atau tidak suka, atau klaim tuduhan-tuduhan ini adalah temuan subjektif Anda, tapi buktinya gak ada. Gak bisa begitu kan? Kajian ilmiah itu mengharuskan kita mengakui kesimpulan ilmiah yang lain, oke? Jadi semua kajian ilmiah tentang Al-Quran yang menolak fakta ini, maka pastilah kajian itu tidak akan ilmiah. Itu namanya spekulasi. Jadi orang berandai-andai, kalau seandainya Quran itu bukan firman ilahi, maka akan terlahirlah kesimpulan-kesimpulan begini, begitu dan begini, ya kan? Ya enggak? Itu kajian ilmiah atau bukan? Itu bukan kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu harus mengakui kesimpulan ilmiah yang lain. Kalau dia terbukti ilmiah. Ilmiah dalam arti bersandar pada dalil-dalil yang meyakinkan. Yang bukti kesahihannya bisa dibuktikan secara keilmuan. Itu ilmiah. Gak boleh Anda kemudian melahirkan kajian-kajian Al-Quran yang menyingsingkan fakta ini. Apakah ada? Banyak sekali. Contohnya kayak tadi kan? Kisah Quran itu bukan sesuatu yang historis. Kan mana nggak ada bukti arkeologinya. Adam itu kalau dikatakan ada, mana bukti jasadnya? Para arkeolog sudah menemukan jasad yang namanya Adam itu. Nggak ada tuh. Ngerti nggak? Ini kan kajian ilmiah. Ya sah-sah aja orang mengatakan Adam nggak ada dari sudut pandang kajian ilmiah. Sementara sekalipun dia mengklaim Quran firman Tuhan, itu kan soal iman aja. Ngerti nggak maksudnya? Nggak bisa begitu. Ini sudah terbukti. Sisi keilahiannya ada, kemudian sanad dan asal-muasalnya juga jelas. Kalau Anda ingin melahirkan kesimpulan ini, Anda pertanggungjawabkan. Ini sesuai nggak dengan ini? Sesuai nggak klaim bahwa Quran itu tidak historis dengan klaim bahwa dia adalah firman Tuhan, sesuai atau tidak? Kan tadi saya bilang kalau mengatakan tidak historis berarti artinya ada kebohongan kan? Ada ketidaksesuaian dengan fakta kan? Kalau tidak sesuai dengan fakta artinya kan bohong kan? Pertanyaannya sekarang, sifat bohong ini bisa nggak Anda lekatkan kepada ini yang memiliki Quran ini? Nggak bisa. Berarti ini bukan kesimpulan yang ilmiah. Mirisnya itu apa? Kalau sekarang saya bilang begini di hadapan orang-orang yang terpengaruh oleh pikiran-pikiran barat itu namanya argumen iman.
Itu namanya argumen iman. Anda menolak dengan keimanan. Loh, enggak jadi soal orang Islam mau menjadikan ini sebagai keimanan atau enggak. Iya kan? Itu bukan soal. Itu bukan soal. Orang Islam menjadikan sebagai keimanan dia. Tapi yang kita perhatikan dalam kajian ilmiah itu bukan soal apakah dia dijadikan iman atau tidak. Yang dijadikan persoal, yang kita jadikan perhatian itu apa? Landasan argumentasinya. Ngerti nggak, Aika? Argumentasinya itu ilmiah atau tidak gitu ya? Ilmiah atau tidak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Orang Muslim mengatakan ini sebagai iman, iya betul. Tapi yang menjadi persoalan itu sekarang dia bersandar pada bukti-bukti yang ilmiah atau tidak gitu loh, ngerti nggak? Ya. Itu masalahnya. Sebagian orang-orang di luar sana itu nggak bisa membedakan ini. Jadi sekarang kalau ada temuan kajian Quran nih, kesimpulannya bertolak belakang dengan klaim ini. Bagi mereka itu hal-hal yang biasa-biasa aja. Dengan alasan apa katanya? Yaitu kajian ilmiah itu adalah klaim iman. Sementara kalau kita posting ini sebagai klaim ilmiah karena bukti-buktinya jelas, maka semua klaim-klaim dan kesimpulan-kesimpulan Anda itu baru dikatakan ilmiah kalau bertitik tolak dari klaim ini, ngerti nggak? Jadi kalau Anda ingin mengkaji Quran, di kepala Anda itu harus tersetting satu klaim terlebih dulu bahwa dia adalah firman ilahi. Itu baru kajian ilmiah, ngerti nggak? Dengan alasan apa? Karena klaim ini sudah terbukti, ngerti ya? Bukan soal, kan nggak boleh katanya ada prejudice, ada fikr musbah, ada asumsi terlebih dulu bahwa Al-Quran itu firman ilahi dan lain-lain. Kan katanya kajian ilmiah itu harus tajarrud, harus objektif. Kita harus melepas klaim-klaim yang sudah terwariskan secara turun-temurun. Ya itu kalau nggak ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya nggak boleh ada di kepala. Kalau antum mengimani sesuatu, buktinya nggak ada, nggak boleh. Kalau kajian ilmiah itu ada di kepala, kemudian nggak boleh itu dicantumkan di kepala. Manakala kesimpulan Anda beda dengan apa yang di kepala ini, Anda tolak gitu loh, ngerti nggak? Nggak bisa begitu. Kalau nggak ada buktinya, kalau ada buktinya justru harus. Kenapa? Sekali lagi, karena kajian ilmiah mengharuskan kita mengakui kesimpulan ilmiah yang lain. Dijadikan dia sebagai pengantar, sebagai landasan. Setelah itu baru Anda temukan klaim-klaim lain seputar Al-Quran ini. Ngerti nggak? Ngerti ya? Sekarang saya mau kasih contoh nih. Contoh bahwa kajian-kajian yang dibilang ini objektif, terlepas dari dogma-dogma keimanan. Itu kalau itu dogma. Kalau itu dogma iya. Bagaimana kalau itu terbukti sebagai sebuah klaim yang bukti-buktinya meyakinkan dan sahih secara keilmuan? Gak bisa Anda tolak kan? Gak bisa Anda kesampingkan begitu aja. Perhatikan ya. Mungkin ini hanya sebagai sampel di kemudian hari. Mungkin ada orang-orang yang punya pandangan berbeda. Tapi yang jelas sekarang saya berikan logika yang bisa jadikan landasan untuk mengkritik. Oke. Makanya dulu saya waktu pertama kali itu bikin kritik Tamur Imsiri itu, jadi ada tulisannya yang mengatakan begini, bahwa kalau misalnya kita bicara kekerasan, sebenarnya kan kalau kita biasanya ulama-ulama itu biasanya memberikan tafsiran kan. Kalau ada ayat-ayat misalnya waqatilul musyrikina kaffa, perangilah orang-orang musyrik itu secara kafah. Itu kan ada tafsirannya kan. Nggak berarti kalau ada orang musyrik kemudian kita perangi gitu aja gitu loh, ya kan? Jadi kalau kata Munsiri itu ayat-ayat yang berisikan kekerasan itu masalahnya itu bukan di tafsiran. Masalahnya itu ayat itu sendiri. Ayat itu bermasalah gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ayatnya itu bermasalah. Sekarang saya mau nanya, mungkin nggak ada orang menjadikan ini sebagai landasan kajian ilmiahnya, tiba-tiba mengutarakan klaim bahwa ayat Quran itu bermasalah? Mungkin atau enggak itu? Kontradiktif kan? Iya nggak? Yang bermasalah itu hanya mungkin teks manusia, iya nggak? Bukan teks ilahi gitu. Kalau teks ilahi nggak perlu ada bermasalah kan? Kemudian salah satu bentuk pembelaan dia itu apa? Itu kan katanya para ulama ngarang kitab-kitab kayak Mushkilul Quran. Mushkil katanya. Ulama tuh ngarang kitab Mushkilul Quran itu bukan untuk menetapkan bahwa ada masalah dalam Quran. Justru untuk menepis adanya masalah-masalah yang dimungkinkan terlahir dari pembacaan yang salah terhadap Al-Quran. Ngerti gak? Bukan mengafirmasi bahwa di Quran ada masalah gitu, ngerti gak? Pukul atau, ya kan? Sab-sab begitu loh. Ulama ngarang kitab muskil itu bukan berarti ada muskilah dalam Al-Quran, tapi justru untuk menepis adanya muskilah dalam Al-Quran dijelaskan
Ada ayat-ayat yang secara lahiriah kontradiktif ya kan, padahal tidak gitu loh. Dijelaskan. Perhatikan ya. Ini sebagai contoh ya. Nah, ini teksnya dia. Dulu saya nanya kayak begitu, disangkanya kayak anak kecil katanya. Mempersoalkan hal yang udah jelas. Mempersoalkan, saya juga percaya Quran itu firman Allah. Masalahnya apa? Lo masalahnya Anda nggak konsisten, gitu loh, ngerti nggak? Klaim Anda ini nggak konsisten dengan klaim ini, gitu loh. Jadi klaim Anda ini hanya mungkin dimunculkan, mengatakan Quran bermasalah itu hanya mungkin dimunculkan kalau dia bukan firman ilahi, gitu loh. Anak kecil kata dia bilang kayak begitu. Wala ya Pak. Namun pembacaan yang bertanggung jawab harus dimulai dengan pengakuan bahwa ada problem dalam teks-teks keagamaan itu sendiri. Maksudnya teks Quran dalam hal ini. Karena dia mengkaji kekerasan dalam Al-Quran bukan problem interpretasi. Judulnya aja udah jelas. Ayat-ayat kekerasan dalam Quran itu bukan soal tafsiran. Kan teroris katanya memahaminya begini gara-gara tafsiran. Kata dia bukan tafsiran. Ayat Qurannya bermasalah. Ada problem dalam teks-teks keagamaan itu sendiri. Inilah gajah dalam ruangan yang acap kali dihindari oleh sarjana-sarjana modern. Kita seringkali menghindar bicara soal kekerasan dalam kitab suci dan menganggapnya sebagai persoalan interpretasi semata. Kita nganggapnya begitu kan? Orang-orang teroris, orang-orang jihadis, Boko Haram, ISIS dan lain-lain itu mereka menjustifikasi dengan ayat-ayat Al-Quran gara-gara tafsiran yang salah kan? Kita maknanya begitu dong. Kalau bagi dia enggak, itu bukan tafsiran, itu teksnya bermasalah. Kita harus akui dulu itu. Hada musadarah al matlub ya kan? Kita harus mengakui dulu. Lalu buktinya apa? Mengakui dulu bahwa ada teks masalah Al-Quran. Itu namanya musadarah al matlub. Paham enggak musadarah al matlub? Itu falasi yang cukup sering terjadi. Orang ingin sampai pada kesimpulan tertentu, ditarik kesimpulannya di awal, belum apa-apa udah ngomong kesimpulan ini gitu, ngerti nggak? Contoh. Filsafat itu haram atau enggak? Kemudian misalnya, ini orang debat misalnya nih, saya misalnya dengan Haikal, filsafat itu haram atau tidak? Lalu saya ketika coba Anda sampaikan argumen Anda. Dalam sebetulnya kalau kita cermati secara seksama, keharaman filsafat itu sesuatu yang sudah jelas dan tegas. Dalam Al-Quran, saya mengatakan keharaman filsafat. Padahal yang menjadi bahan perdebatan kita itu filsafat haram atau tidak. Ngerti gak? Saya bilang, belum apa-apa, saya udah bilang keharaman filsafat gitu loh. Kan seolah-olah saya menjustifikasi pandangan haram filsafat haram. Padahal itu yang ingin menjadi pencarian kita gitu, ngerti gak? Ngerti gak Ikal? Itu musadarah alamat itu gitu. Orang ingin mencari benar salahnya kesimpulan tertentu, ditarik kesimpulannya ke dalam premis gitu, ngerti gak? Itu sering terjadi kan? Kayak begini nih. Bener gak Quran itu ada teks yang bermasalah? Lo kata dia bilang kita harus akui terlebih dulu bahwa masalah itu ada teks sama Quran itu sendiri. Lah itu belum terbukti. Kok belum apa-apa udah ngomong begitu? Contoh lain ya. Ini musadarah al-matlub tuh begini. Contoh lain. Saya ada tuh ngejelasin di buku mantik tuh ngejelasin. Indonesia itu negara maju atau bukan? Bisa ada orang berdebat begitu di TV One misalnya. Begini Pak. Sebenarnya kalau kita amati itu jelas. Negeri kita itu negeri yang maju. Kemajuan negeri kita itu begini. Padahal kita mau ngedebatin itu, bener gak dia negara maju? Kok belum apa-apa Anda udah bilang maju gitu, ngerti gak? Ngerti gak? Itu namanya musadarah alal matlub. Contoh kata musadarah alal matlub itu gini, nih lihat. Itu sering terjadi, makanya itu salah. Jadi seharusnya dalam silogisme itu kan natijah itu adanya di awal apa di akhir? Di akhir. Anda sertakan dulu argumennya apa, baru sampai pada kesimpulan itu, ngerti nggak? Bukan menarik kesimpulan di awal, setelah itu dipaparkan alasan-alasannya. Itu salah itu. Secara manhaji, secara metodologis itu salah. Nih, menulis sejarah Islam dari pinggiran. Belum apa-apa dia udah ngomong begini. Sejarah Islam itu ditulis dari perspektif imperialis. Para penjajah gitu loh. Kepentingan politik, sejarah Islam itu punya kepentingan politik. Lo belum apa-apa Anda sudah bilang begini. Belum menyertakan dalil apa-apa udah bilang begini. Ngerti gak? Musadarah al matlub ya kan? Jelas gak? Termasuk orang-orang yang memposisikan Quran sebagai teks sejarah biasa. Mengkaji Quran sebagai teks sejarah biasa tanpa dia buktikan terlebih dulu bahwa dia itu teks sejarah biasa atau firman ilahi gitu loh, ngerti gak?
Belum apa-apa sudah memposisikan Quran sebagai begitu. Saudara al-matlu. Banyak sekali contohnya itu. Oke. Saya ingin balik kepada contoh ini ya. Contoh bahwa banyak sekali tuh klaim-klaim yang secara lahiriah sepintas terlihat ilmiah, padahal kalau dilihat konsistensinya antara dia dengan klaim ini itu bertolak belakang. Dan kalau terbukti bertolak belakang, berarti kesimpulan itu salah atau benar? Kita katakan salah, kenapa? Bukan soal iman ya, ini kan iman kamu, yaitu iman saya. Tapi saya mengimani ini berlandaskan pada bukti dan dalil. Sekarang kalau bukti dan dalil terbukti sahih, maka sah bagi saya untuk menolak kesimpulan Anda ini dengan ini. Karena ini sudah terbukti dari dalilnya. Kalau Anda tidak percaya, mari berdebat dengan saya. Apakah ini benar-benar begini? Itu ya. Ada tiga. Antum paham gak? Kayak yang kita omongin apa, paham gak? Paham kan? Perhatikan. Banyak kayak gitu tuh, banyak. Nih, lihat ini. Dulu saya ketika nanya begini sama dibilang itu kayak anak kecil. Jadi begini, dia tuh punya pandangan begini. Saya bacakan ya, secara verbal. Saya bacakan teksnya dia. Jadi kalau misalnya Al-Qur'anul Karim menyebut satu kelompok itu musyrik, itu bukan musyrik dalam arti yang sesungguhnya dalam pandangan dia. Jadi kalau Quran menyebut kelompok ini musyrik, itu tidak menggambarkan sesuatu sebagaimana fakta adanya. Itu hanya kata-kata yang dilebih-lebihkan supaya Quran itu memenangkan perdebatan dengan mereka. Jadi yang dituduh, bahasanya itu dituduh. Yang dituduh musyrik oleh Quran itu tidak benar-benar musyrik. Mereka itu pengikut agama tauhid. Pengikut agama tauhid dimusyrik-musyrikkan oleh Quran gitu loh, ngerti nggak? Naudzubillah min hadzal i'tiqad. Paham nggak Haikal? Paham nggak? Kayak gini, Haikal orang NU, dia suka ziarah kubur, oke? Saya tahu dia tuh nggak pernah menyembah kuburan, tapi saya ketika berdebat dengan Haikal, saya memposisikan dia sebagai penyembah kubur, ngerti nggak? Supaya saya menang debat dengan Haikal. Supaya saya bisa mempermalukan dia di hadapan banyak orang dan saya bisa menang debat dengan dia. Saya posisikan dia sebagai penyembah kubur padahal saya tahu dia bukan penyembah kubur. Artinya penggambaran saya tentang Haikal sesuai dengan fakta atau tidak? Tidak sesuai dengan fakta. Fitnah atau bukan itu? Fitnah. Dosa atau tidak? Dosa. Tercela atau tidak? Tercela. Keculasan atau bukan? Itu keculasan. Ketidakjujuran, keculasan, dan ketidakadilan, ya kan? Kalau saya tahu dia itu nggak menyembah kubur, nggak boleh saya tuduh dia sebagai penyembah kubur hanya karena ingin menang debat dengan dia. Katakan dia adalah orang yang suka berziarah kubur, paham nggak? Paham nggak? Kayak antum misalnya pacaran nih, mohon maaf ya, pacaran berdua-duaan, dituduh sebagai pelaku zina. Zina dalam arti yang bermakna khos gitu ya. Artinya tuduhan saya sesuai dengan fakta atau tidak? Tidak sesuai dengan fakta. Kalau begitu saya mengutarakan kebohongan atau bukan? Ya, itu adalah kebohongan, ya kan? Karena tidak sesuai dengan fakta. Perhatikan dia bilang. Ini teksnya nih. Ketiga, kalangan yang dituduh Al-Quran sebagai kafir atau musyrik itu tidak berarti betul-betul kafir dan musyrik. Jadi kalau Quran nyebut ini kafir, belum tentu kafir itu. Itu orang beriman dikafir-kafirkan supaya menang debat dengan mereka gitu loh. Ngerti gak? Paham gak? Nih, saya bacain lagi ya. Nih. Ini orang Kristen, misalnya orang Kristen, pandangan dia itu Al-Quran itu tahu orang Kristen itu nyembah satu Tuhan, dimunculkan atau ditampilkan mereka sebagai penyembah tiga Tuhan. Tujuannya apa? Supaya menang debat dengan mereka. Itu namanya istilahnya retorika polemik, bahasa seolah-olah ilmiah ya, retorika polemik. Tapi intinya fitnah itu kan? Ya nggak? Kalau saya mengatakan itu fitnah atau bukan? Dan kita belajar dalam usul aqaid, dalam ilmu akidah itu pengetahuan Allah itu mungkin nggak bertangga dengan firman-Nya. Mungkin nggak Allah mengatakan firman tertentu, tapi firman-Nya bertangga dengan pengetahuannya. Gak mustahil, karena itu berujung pada penisbatan kebohongan kepada Tuhan, ya kan? Demikian, lihat ini. Demikian juga ketika Al-Quran menuduh. Dengan mengatakan Quran menuduh saja sudah seul adab itu sebenarnya, ya kan? Masa ada mengatakan Tuhan menuduh hamba-hambanya? Astagfirullahaladzim, ya kan? Ada mali bil kufriyat ya, mali bil kufriyat. Lakinnahu la yash'ur. Amil itu.
Al-Quran menuduh para penganut agama lain telah menyekutukan Tuhan. Menuduh ya. Ada orang musyrik nih, dituduh. Orang musyrik ya, dituduh. Coba itu orang nggak kurang seulah ada apa coba? Itu bagian dari retorika polemik. Paham ya istilah polemik yang tadi saya maksud? Jadi retorika yang dilebih-lebihkan supaya menang debat dengan dia. Ngerti nggak? Al-Quran sebab mereka tuh orang musyrik, bukan saja tidak menyebutkan diri musyrik. Jadi mereka itu nggak nyebut diri mereka sebagai musyrik. Orang musyrik itu. Tapi juga menolak dikatakan menyekutukan Tuhan. Bagi dia kalau orang mengaku itu sudah cukup gitu loh. Orang musyrik kan nggak aku sebagai musyrik, nggak mengaku menyekutukan Tuhan, itu sudah cukup untuk menggambarkan fakta sebagaimana adanya. Ketika orang menyebut mereka musyrik, itu mereka belum tentu benar-benar musyrik. Mereka orang-orang musyrik adalah pengikut agama tauhid. Padahal musyrik itu tidaklah dinamai musyrik kecuali kalau dia terbukti menyekutukan Tuhan. Kok bisa Anda sekarang mengatakan orang musyrik itu penganut agama tauhid? Tauhid itu artinya apa? Agama yang mengatakan Tuhan itu esa, satu, tauhid. Musyrik itu artinya orang yang menyekutukan Tuhan, bilang Tuhan lebih dari satu. Kok bisa Anda sekarang mengatakan ini orang musyrik? Dikatakan penganut agama tauhid itu bagaimana gitu loh? Itu namanya contradictio in terminis. Hah? Gak ada sangkut paut dengan Wahabi. Dia gak mengatakan itu. Ini murni pandangan dia. Bahwa kalau ada orang yang disebut Quran musyrik itu penganut agama tauhid, dimusyrik-musyrikkan gitu loh sama Quran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Artinya itu fitnah atau bukan? Kejam atau enggak itu? Saya mau nanya, itu mungkin nggak dilahirkan oleh orang yang ketika mengkaji Quran memposisikan ini sebagai landasan ilmiahnya? Mungkin atau enggak? Mustahil. Saya dulu nanya begitu. Karena kenapa? Karena kalau kita mengkritik itu, kita harus tahu posisi lawan. Saya dulu nanya begini, Pak Mun'im, Anda tuh benar ketika Anda mengatakan Quran berpolemik dengan cara begitu. Misalnya kalau dia mengatakan Kristen itu penyembah satu Tuhan, tapi Quran menggambarkan sebagai penyembah tiga Tuhan. Itu hanya bentuk polemik aja, dilebih-lebihkan. Quran itu tahu Kristen itu penyembah satu Tuhan. Karena dia ingin memenangkan perdebatan dengan orang Kristen, dimunculkanlah sebagai penyembah tiga Tuhan supaya menang debat. Enggak jujur dong kalau begitu kan, ya enggak? Sama saja dengan menisbatkan fitnah kepada. Kalau Allah tahu orang Kristen itu menyembah satu Tuhan, gak bakal mungkin digambarkan sebagai penyembah tiga Tuhan kan? Gak bakal, itu gak akan terjadi. Memang keyakinan Kristen itu pada akhirnya akan berujung pada tiga Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan satu, punya tiga pribadi. Tuhan mereka tuh nggak punya satu. Bukan Tuhan mereka mengaku Tuhannya satu. Tapi Tuhan yang satu ini dikatakan memiliki tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kita tanya, Bapa Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Anak Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Ini Tuhan ada berapa? Tuhan saya ada satu. Dan tadi apa itu? Bapa, Tuhan, Anak, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan. Yang tiga dibalikin jadi satu lagi, yang satu dijadikan tiga. Menyatukan antara keesaan dan keberbilangan. Kontradiktif atau tidak? Kontradiktif. Keyakinan yang mengatakan Tuhan satu dalam tiga pribadi dan ketiga-tiganya disebut sebagai Tuhan, memang konsekuensi logisnya begitu, berujung pada tiga Tuhan. Jadi bukan retorika polemik itu, emang faktanya begitu kan? Faktanya begitu. Dan yang menarik ya, Quran itu subhanallah. Quran itu ketika mengkritik orang Kristen. Jadi kalau perlu anda tahu, orang Kristen itu punya keyakinan yang berbeda-beda. Ada keyakinan namanya triteisme. Triteisme itu percaya pada tiga Tuhan. Oke. Nah, keyakinan kebanyakan orang-orang Kristen itu Trinitas namanya. Trinitas itu kalau kita tanya Tuhannya ada berapa? Tuhannya ada satu. Cuman Tuhan yang satu ini dikatakan tadi memiliki tiga oknum, tiga hipostasis atau tiga pribadi. Bukan sifat toh ya. Bukan sifat. Itu zat. Makanya salah satu kritikan ulama-ulama Muslim kepada jalan Kristen, mereka itu berakhir keyakinannya pada tiga zat. Bapa, Anak, Roh Kudus itu dikatakan sebagai Tuhan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu dalam Trinitas dikatakan sebagai Tuhan yang satu. Tapi punya tiga pribadi, gimana kan? Bertentangan kan? Itu kita nggak berlebih-lebihan keyakinan orang Kristen ya. Keyakinan orang Kristen begitu. Baru digantikan. Yang subhanallah itu Quran itu mengkritik apa? Mengkritik bilang, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqalu lil haq innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatu alqa ila ruhin fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha. Jangan katakan tiga. Mau tiga Tuhan, mau tiga pribadi, jangan katakan tiga. Mengkritik semuanya kayak gitu. Ya kan? Mau yang bilang ada sekte heretik
Namanya Collyridians yang memasukkan Bunda Maryam sebagai 3 hipostasis itu. Jadi Bapa, Anak, dan Bunda Maryam. Itu ada sekte Kristen yang begitu. Namanya Collyridians. Sekte heretik, sekte bid'ahnya mereka. Tapi kan mereka mengatakan 3 juga. Iya enggak? Quran mengatakan apa? La taqulu tsalatsa. Jangan katakan 3. Tadi dikritik sama Quran kan? Yang mengatakan 1 dalam 3 pribadi tadi Bapa, Anak, Roh Kudus, enggak ada Bunda Maryamnya. Quran mengatakan la taqulu tsalatsa. Yang mengatakan 3 Tuhan, triteisme yang secara mengatakan 3 Tuhan, Al-Quran mengatakan la taqulu tsalatsa. Mau lari kemana Anda? Ya kan? Jelas kan? Tapi bagi dia itu retorika polemik. Nah, lihat nih. Pertama, Al-Quran tidak salah paham dalam soal Trinity. Seolah-olah dia ingin menafikan kesalahpahaman gitu kira-kira ya. Karena bahasa yang digunakannya lebih merupakan pernyataan polemik. Kedua, dengan argumen ini kita bisa menepis tuduhan pengaruh ajaran dalam Al-Quran. Ketiga, kalangan yang dituduh Al-Quran sebagai kafir atau musyrik tidak berarti betul-betul kafir dan musyrik. Yang berarti betul kafir dan musyrik. Artinya ketika Quran menyebut fulan atau kelompok fulan kafir, itu tidak menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya. Kalau tidak menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya, berarti itu kebohongan atau bukan? Itu kebohongan. Dan kebohongan tidak mungkin kita nisbatkan kepada firman ilahi, karena Tuhan tidak mungkin berbohong. Kalau kebohongan itu kita lekatkan kepada Tuhan, dululah sudah ke Tuhan, itu bukan Tuhan namanya. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu tersucikan dari semua jenis kekurangan. Kenapa? Tuhan itu harus tersucikan dari berbagai jenis kekurangan? Kenapa, Haikal? Kalau ada orang nanya nih, emang kenapa Tuhan itu harus tersucikan?